Shalom Youth Community, apa kabarnya? Baik-baik saja pastinya. Dan tetap stay safe at home. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, saya mau angkat satu pujian. Pujian ini diartikan bahwa sebesar apapun ketakutan yang lagi kita hadapi saat-saat ini, Tuhan akan lindungi dan Dia tak akan pernah tinggalkan kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, you never forsake me. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami semua mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih bisa mempertemukan kami di ibadah online ini. Sekarang Tuhan persiapkan hati kita untuk sama-sama kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman Youth Community. Kembali lagi di ibadah online hari ini, masih seputar tema The Wise and the Fools. Sebelum kita berbicara lebih banyak lagi, mari kita sama-sama bersatu dalam doa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati hamba-Mu, agar Roh Kudus Tuhan boleh memimpin ketika kami ingin mengerti firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari bersama katakan, amin. Baik, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Saya bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang bijak dan bodoh, atau yang lebih sering kita dengar dalam bahasa Inggris, wise versus fools, seperti tema teman-teman youth selama bulan ini, pastinya kita tuh selalu berpikir apa sih sebenarnya yang membedakan seorang yang wise dan seorang yang fool, seorang yang bijak dan seorang yang bodoh. Nah, ketika saya sedang melakukan perenungan firman Tuhan ini, saya sangat yakin kalau teman-teman tahu banget kalau wise itu dan fools itu sering banget disebut dalam kitab Amsal. Dan saya lagi lihat teman-teman youth community sendiri juga sedang melakukan gerakan membaca Amsal, which is itu sangat bagus. Karena Amsal itu kita percaya bisa membuat kita semakin bijak, menegur kita, menambah didikan, menambah pengetahuan firman Tuhan, dan bagaimana cara kita hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, hari ini kalau kita baca sendiri di dalam Amsal 1 dikatakan judulnya adalah tujuan dari kitab Amsal itu dibuat. Dan kalau kita baca di ayat pertama dari Amsal sendiri, di situ dikatakan mendidik, menegur, memberi nasihat, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Nah, ketika saya merenungkan juga firman di dalam Efesus 5 tadi, yang sudah kita baca sama-sama, saya juga jadi teringat ada dua kisah selain kitab Amsal yang menggambarkan seorang yang wise dan seorang yang fools. Kisah pertama itu, saya jadi teringat di kisah ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Itu ada di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Teman-teman boleh buka, nanti mungkin boleh ditampilkan ya di layar. Saya bacakan Matius 25 ayat 1 sampai 13, tapi saya akan bacakan ayat 3 dan ayat 4 saja. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi kalau teman-teman baca, saya ceritakan secara singkat, Matius 25 ini adalah judul perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi di sini digambarkan ada 10 gadis yang menunggu kedatangan dari mempelainya. Jadi itu udah malam, dan digambarkan gadis yang bijak ini membawa pelitanya beserta dengan minyak cadangan. Sedangkan gadis bodoh itu yang 5 lagi tidak membawa cadangan minyak sama sekali, cuma membawa pelita. Jadi terus udah gitu, saat mereka akhirnya ketiduran, terus tibalah si sang mempelai datang. Dan ketika sang mempelai datang, ternyata pelita mereka sudah mau kehabisan minyak, jadi apinya udah mulai kecil. Dan akhirnya si gadis bodoh itu minta sama gadis-gadis bijak, boleh nggak kalau saya minta dari minyak kalian? Terus yang gadis bijak bilang nggak bisa, karena nanti kita berdua jadinya semuanya nggak cukup untuk menyalakan pelita. Singkat cerita seperti itu. Lalu kisah satu lagi
yang menggambarkan tentang seorang yang bijak dan seorang yang bodoh atau wise and fool, itu kita bisa temukan di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dengan cepat juga saya akan bacakan. Itu judulnya 2 macam dasar yang seringkali kita sering dengar judulnya dalam bahasa Inggris. Itu adalah wise and foolish builders. Jadi saya akan bacakan secara cepat Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Sebab orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah datang dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau di kisah ini dari Lukas, kita bisa tahu ayat 46 sampai 47 itu menggambarkan seorang yang bijak. Dan Tuhan menggambarkan seorang yang tidak bijak atau seorang yang fools di ayat 49. Barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, ketika saya merenungkan 2 kisah tersebut, kisah 10 gadis tadi, yang 5 bijak dan 5 bodoh, dan kisah wise and foolish builders, dan membaca semua Amsal yang dikatakan tentang seorang yang bijak dan seorang yang tidak bijak, ada beberapa hal yang saya dapatkan yang kita akan pelajari sama-sama saat ini, bahwa ada 3 hal yang membedakan antara orang yang wise dan orang yang fools. Yang pertama, apa sih yang membedakan orang yang wise dan orang yang fools itu? Yang pertama itu adalah di langkah awal mereka, langkah awal atau preparation, atau bisa dikatakan foundation, fondasinya. Jadi di ayat 5, Efesus 5 tadi yang kita baca sama-sama, Efesus 5 ayat ke-15 dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seorang arif. Di dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Look carefully then how you walk, not as unwise men, but as wise. Garis bawahi kata how you walk. How. Di situ dikatakan bahwa bagaimana cara kita hidup. Kalau dari kisah yang tadi, kisah yang si gadis bijak dan gadis yang bodoh, gadis yang bijak, mereka pada prepare, mereka bawa minyak lebih, mereka prepare bagaimana nanti sampai pada akhirnya, mereka berpikir panjang. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tidak membawa persiapan sama sekali, mereka hanya gegabah saja, pokoknya bawa pelita yang penting, tapi dia tidak berpikir panjang. Dan kalau dari kita compare dengan kisah wise and foolish builders, si wise builders itu benar-benar dikatakan di garis bawahi kokoh dibangun, menggali dalam-dalam. Jadi wise builder benar-benar memikirkan sampai detail fondasi apa yang tepat, langkah awal apa yang tepat supaya bangunan ini sampai akhir. Jadi hal pertama yang membedakan seorang yang wise dan seorang yang fools adalah di langkah awal mereka, di preparation mereka, fondasi mereka. Apa yang membedakan kita seorang yang wise dan fools adalah bagaimana kita memikirkan setiap langkah yang akan kita lakukan sampai akhirnya, sampai benar-benar kita prepare for the worst. Nah, kalau kita misalnya baca tadi ya, look carefully then how you walk, bagaimana. Di situ dikatakan how you walk, bukan where you walk, bukan kemana dulu, tapi di situ dikatakan how, bagaimana. Di situ dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Kadang-kadang kita sering dalam kehidupan kita cuma mikirin kemana ya, tapi kita tidak memikirkan bagaimananya. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana caranya, teknisnya. Dan saya jadi ingat satu kejadian. Waktu itu pada saat acara HUT gereja, kalau nggak salah, saya dipercayakan menjadi seksi dekorasi. Dan saya ingat banget di situ saya membuat konsep, saya ingin mendekor dengan 1000 bunga kertas kecil-kecil. Mungkin teman-teman waktu itu ada yang ikut membantu bareng-bareng karena 1000 itu jumlahnya banyak sekali. Jadi di situ sebenarnya saya seperti seorang yang fools. Saya tidak memikirkan langkah awalnya, ke depannya. Saya nggak punya preparation yang tepat. Pokoknya saya cuma pengen, oke, ayo bikin 1000 bunga. Nanti pasti bagus banget jadinya dekorasinya. Lalu ya udah, singkat cerita banyak yang bantu karena saya pikir wah 1000 banyak juga, nggak mungkin saya bisa kerjakan sendiri. Akhirnya mulai banyak yang bantu dari komisi-komisi sampai ibu-ibu WBI juga bantu ngelipet-ngelipetin bunga. Nah lalu singkat cerita sudah H-1 saya mulai panik karena kenapa? Ternyata bunganya masih kurang sekitar 300 atau 200 lagi, dan itu harus dipajang di satu kotak styrofoam. Dan kalau bunganya nggak nyampe jumlahnya segitu, styrofoamnya jadi kelihatan. Nah singkat cerita, saya dan beberapa orang yang bisa stay di gereja akhirnya bantuin ngelipetin bunga itu sampai tengah malam. Saya ingat sekali sampai tengah malam di situ. Dan di situ seperti poin pertama tadi, saya merasa aduh, kenapa saya nggak mikirin teknisnya dari awal? Medi kenapa nggak diperhitungkan bagaimana caranya, kira-kira berapa lama jadi bunganya, kira-kira bagaimana teknis pengerjaannya, kira-kira butuh berapa banyak orang, dan lain-lain. Nah, terkadang yang membedakan kita dengan orang bijak dan orang bodoh adalah langkah awal, bagaimana, the how. Terkadang kita suka lupa how-nya, jadi kita langsung ngegas, pokoknya jalan dulu, nanti lihat aja di akhir. Nah, sedangkan orang bijak adalah orang yang memikirkan sampai akhir, kira-kira nanti apa yang terjadi, apa yang harus saya persiapkan. Begitu. Jadi itu langkah awal yang membedakan wise and fools. Lalu yang kedua, sudah jelas di Efesus 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sudah sangat jelas dikatakan situ, pergunakan kesempatan dan waktu yang ada. Om Yohanes juga sudah katakan beberapa minggu yang lalu di ibadah online youth tentang pergunakan waktu yang ada. Khususnya kita anak muda, seringkali kita tergoda untuk menyia-nyiakan waktu. Khususnya hari-hari seperti ini, saya percaya kita semua susah sekali untuk produktif. Godaannya tuh sangat banyak karena kita cuma di rumah. Pengen tidur-tiduran terus aja nggak ya? Atau nonton film, nonton Netflix, atau online, game online terus, atau mau online sosial media terus, atau kita mau melakukan sesuatu yang lebih produktif. Dan dikatakan dalam versi Inggris lagi, tentang pergunakan waktu yang ada itu, make the most of every opportunity in these evil days. Evil days itu nggak berbicara selalu tentang masa yang dicobai iblis dan masa-masa sukar banget. Tapi menurut saya sendiri, kita ini sekarang lagi ada di evil days itu. Di hari-hari dimana kita dibuat oleh iblis menjadi tidak produktif. Kita nggak bisa melakukan banyak hal, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa bersosialisasi. Tapi justru di saat seperti inilah kita juga bisa mencoba bagaimana kita tetap produktif di tengah-tengah evil days ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apakah ada hal-hal yang mungkin tadinya karena kita terlalu sibuk keluar dan melakukan aktivitas, jadinya kita nggak bisa melakukan sesuatu yang produktif, yang menambah menambah ilmu, menambah hal-hal yang berguna lah dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana di tengah pandemi seperti ini kita tetap bisa menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Nah, disitulah dikatakan seorang yang bijak itu harus bisa menggunakan kesempatan dan waktu yang ada. Jadi yuk sama-sama kita tetap stay produktif walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tapi kita minta hikmat sama Tuhan
gimana supaya kita benar-benar bisa terus melakukan hal-hal yang produktif, entah membaca buku, menambah wawasan kita bisa belajar hal-hal baru di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jangan sampai justru di tengah evil days ini kita tidak mempersiapkan apapun, seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Kita hanya ya udah jalanin aja masa pandemi seperti ini, toh akan berlalu. Tapi kita nggak pernah tahu teman-teman kapan berlalu. Jadi kita harus menggunakan setiap kesempatan dan setiap waktu yang ada agar kita benar-benar bisa menjadi anak-anak muda yang produktif dan dipakai oleh Tuhan. Jadi itu yang kedua. Jadi yang membedakan seorang yang wise dan fools adalah orang yang menggunakan kesempatan dan waktu yang ada. Dan poin yang terakhir atau poin ketiga, apa sih yang membedakan orang yang wise dan orang yang fools? Kita sama-sama baca dulu di Amsal 4 ayat ke-7. Amsal 4 ayat ke-7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dalam New English Version, the beginning of wisdom is get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Saya highlight ayat pertama dulu, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Kalau saya baca berulang-ulang, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Itu saya jadi kayak berasa gimana ya? Kalau kita tidak menggunakan hikmat ketika membaca ayat ini, kok rasanya jadi permulaan hikmat, perolehlah hikmat. Itu sama kayak kita nanya gimana cara nyalain kompor, ya nyalain kompornya. Nah, di sini kalau lihat bahasa Inggrisnya, the beginning of wisdom is get wisdom. Kata perolehlah, kata get, itu menggunakan kata kerja, kata action. Jadi, poin ketiga yang ingin saya bawakan yang terakhir adalah apa yang membedakan seorang yang wise dan orang yang fools. Yang membedakan mereka adalah mereka mengerti dan melakukan firman Tuhan. Orang yang wise itu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita baca sebenarnya kata bodoh yang dibahas oleh Amsal di Alkitab itu tidak mengacu kepada orang yang mungkin IQ-nya tidak tinggi atau orang yang pendidikannya nggak tinggi, nggak pintar, nggak teman-teman. Tapi ketika kita renungkan lagi, ternyata orang bodoh yang dimaksud firman Tuhan, yang dimaksud Amsal dan perumpamaan yang tadi kita sudah baca adalah orang yang sudah tahu, entah itu sudah tahu hal yang baru, sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu ilmu, tetapi tidak melakukannya. Jadi orang yang sudah tahu tetapi tidak melakukannya dikatakan orang bodoh, atau sering kita baca sebagai orang yang bebal. Dan kalau dengar kata bebal, saya sering kali, udah sering banget kayaknya saya bawain kalau sharing, di Amsal 17 ayat 12 dikatakan seperti ini, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Waktu saya baca ini, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Saya penasaran kenapa dijadiin perumpamaan. Kalau teman-teman Google, beruang betina kehilangan anak, itu semua berita yang keluar, pokoknya beruang betina itu jadi liar banget. Dia bisa menimbulkan kekacauan, bahkan bisa saking ngamuknya si beruang ini tuh bisa menerkam orang gitu deh. Pokoknya jadi bisa menimbulkan korban. Tetapi di Amsal dikatakan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal. Jadi sebegitu foolsnya orang yang dikatakan bebal. Karena kenapa? Mereka sudah tahu, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi makanya poin ketiga ini, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, itu adalah satu hal yang penting. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita bukan saja mengerti, bukan saja understanding, tapi kita juga harus melakukan, ada action. Jadi itulah yang membedakan seorang yang wise dan seorang yang fools. Dan hari ini kita sudah belajar sama-sama tentang apa sih yang membedakan seorang yang wise dan seorang yang fools. Dan kita percaya kita ingin menjadi anak-anak Tuhan dengan karakter yang wise, yang bijak. Dan hari ini kita sudah belajar sama-sama, kita simpulkan bahwa Tuhan ingin sekali kita menjadi anak-anaknya yang wise, yang bijak. Sekarang kita nggak tahu kapan Tuhan datang kedua kalinya, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang sudah kita belajar sama-sama tadi. Yang pertama, langkah apa
langkah awal apa yang ingin kita lakukan di hari-hari Tuhan yang semakin dekat ini. Kira-kira fondasi apa yang harus kita tanam di masa-masa seperti ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan, setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan selama kita hidup. Dan yang ketiga, apakah kita sudah mengerti dan melakukan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jika kita merenungkan tiga hal itu, saya percaya kita akan pelan-pelan belajar sama-sama menjadi pribadi yang lebih bijak lagi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa hidup sampai hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh memikirkan setiap langkah kami dalam setiap apapun yang ingin kami kerjakan. Biarlah Tuhan kami boleh menaruh persiapan yang terbaik. Kami boleh menaruh fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat Tuhan, yaitu di dalam Engkau, di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu. Dan juga ajarkan kami Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan dan setiap waktu yang ada. Karena kami percaya kedatangan-Mu yang semakin dekat. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk terus prepare yang terbaik. Ajarkan kami menggunakan waktu yang terbaik. Dan juga Tuhan, ajarkan kami dari hari ke hari agar semakin bijak. Penuhi kami dengan hikmat. Roh Kudus pimpin setiap kami sehingga kami boleh semakin mengerti. Dan terlebih lagi kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap teman-teman youth, anak muda Tuhan di hari-hari yang semakin jahat ini. Kami percaya biarlah Roh Tuhan yang terus memimpin setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, dari hari ke hari kami boleh semakin wise. Dan dari hari ke hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Teman-teman youth yang percaya sama-sama katakan, amin.